Sistem perekonomian Indonesia. Saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila (SAP) yang termuat dalam UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila juga dikenal dengan sebuah sistem kerakyatan. Penentuan sistem ekonomi akan berbeda di tiap negara karena mengikuti kondisi sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi budaya gotong royong dan ramah tamah. Budaya orang Indonesia yang akrab dengan sikap ramah dan ringan tangan kepada sesama berperan besar melahirkan sistem ekonomi Pancasila. Oleh sebab itu, Indonesia menggunakan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup dan landasan perekonomian negara. Dari segi nilai, Pancasila sangat memprestasikan budaya hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang relevan ini tertuang dalam 5 sila Pancasila, pasal 33 dan 34 UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945. Dalam penerapannya, 5 sila Pancasila dijadikan dasar untuk membentuk mekanisme dalam kegiatan ekonomi. Pembentukan ini akhirnya melahirkan 5 prinsip yang selaras atau sejalan dengan ideologi Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Menggerakkan roda pemerintahan berdasarkan dorongan ekonomi. 2. Mewujudkan pemerataan sosial agar tidak terjadi ketimpangan. 3. Membuat kebijakan nasionalis agar roda ekonomi tetap tangguh. 4. Menjadikan demokrasi dan koperasi sebagai ujung tombak perekonomian. 5. Perencanaan yang imbang di tingkat nasional maupun daerah. 5 prinsip dalam sistem ekonomi Pancasila ini sebenarnya bertujuan mengatur dan menjaga roda perekonomian Indonesia tetap stabil. Tentu kita tidak ingin ketimpangan finansial dan status sosial makin membesar. Oleh karena itulah sistem ekonomi yang adil dan bijak menjadi ujung tombak penggerakan ekonomi yang masif. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Ciri utama dari sistem ekonomi Pancasila ialah menggunakan asas-asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai landasan. Sistem ekonomi ini juga didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dan jika dirangkum maka menghasilkan butir-butir penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, negara memegang kendali penuh atas cabang-cabang yang berperan di dalam produksi dan bernilai penting bagi negara serta kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, negara menguasai kekayaan alam Indonesia dalam berbagai bentuk untuk diolah dan dimanfaatkan demi mewujudkan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, sistem ekonomi mengusung asas kekeluargaan dengan diupayakan bersama-sama. Sederhananya, sistem ekonomi Pancasila memberikan hak penuh kepada pemerintah dan badan swasta untuk mengelola kekayaan negara. Tujuan pengelolaan ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga tidak melanggar norma dan pandangan hidup bangsa. Dalam hal pengelolaan pun, pemerintah BUMN yaitu badan usaha milik negara akan berbagi peran yang seimbang dengan pihak swasta. Jadi, pihak swasta berhak mengelola kekayaan negara dan cabang produksi yang potensial demi keberlangsungan hajat hidup masyarakat. Sebagai akibat dari kebijakan ini, maka tidak ada peran yang mendominasi di antara kedua belah pihak. Kekurangan sistem ekonomi Indonesia atau kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Kekurangan yang pertama, pengambilan keputusan yang terlalu lambat karena harus mengaitkan kepentingan bersama dengan proses demokrasi yang wajib berjalan sebelum keputusan diambil secara mufakat. Dan yang kedua, membuat pemerintah memegang peran yang dominan. Adapun kelebihan sistem ekonomi Indonesia yang pertama, setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asalkan tidak melanggar kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir atau kedua, perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat.